Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih 1 ibadah muamalah, yaitu Bapak Didin Saprudin, dan juga teman-teman kelas 3C yang saya banggakan. Di sini saya Rizal Alfikri, kelas 3C semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswa STAI Dr. Khayajud Mutakin, akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang pengantar dasar-dasar untuk memahami jual beli atau B. Nah, kita sebagai makhluk hidup, atau bisa katakan makhluk ekonomi, dan lebih khususnya manusia, itu dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka daripada itu, ada sebagian yang bercocok tanam, ada yang berburu, dan juga ada yang menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan juga berkembang dengan pesat tanpa kita pungkiri ya. Seiring dan dengan gaya hidup manusia yang senantiasa dinamis, maka timbullah hasrat keinginan untuk memiliki barang yang berada di tangan orang lain. Cara primitif dan agak barbar ya, itu kayak berburu dan lain-lain gitu ya, itu sudah hilang, sudah luntur lah gitu ya. Karena yang hilang bukan hilang sih, ditinggalkan gitu ya. Nah, digantinya yaitu dengan cara bermuamalah yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian sesama gitu ya. Bermuamalah di sini yang saling menguntungkan, yang berdasarkan syariat Islam dan tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke apa sih jual beli gitu ya. Nah, pengertian jual beli ada secara etimologi dan ada juga secara terminologi. Secara etimologinya yaitu jual beli yaitu muqabalatu syai'in bisyai'in, muqabalatu tukar menukar, syai'in sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu. Itu jual beli secara etimologi, pengertian jual beli secara etimologi. Selanjutnya yaitu pengertian jual beli secara terminologi ya. Apa sih pengertian jual beli secara terminologi? Yaitu al-bai'u ma'nahu lughatan mutlaqul mubadalah. Artinya pengertian jual beli menurut bahasa terminologi adalah tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa cermati, kita bisa memahami bahwa tukar menukar ya menukar apa saja gitu, tukar menukar apa saja gitu. Ada yang tukar menukar bisa saja gitu ya, tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang, uang dengan barang. Itu boleh-boleh saja. Bahkan saya mengutip dari Syekh Ar-Rafi'i Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu memberikan penjelasan bahwa jual beli menurut syara adalah al-bai'u fil lughati yang tahu syai'in fi muqabalati syai'in wa fi syar'i muqabala malin bi malin qabilaini
litasyarufi bi ijabi wa qabul ala wajil mazunipi. Yang artinya jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan sesuatu barang untuk ditukar dengan barang yang lain atau lebih dikenal dengan barter. Nah, jual beli menurut syara ini bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasyarruf atau pengolahan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan gitu ya. Itu menurut Syekh Ar-Rafi'i Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar. Ya. Nah, dengan keterangan tersebut ya, kita bisa ambil kesimpulan, bisa kita simpulkan, kita bisa pahami bahwa ada 3 rukun jual beli. Tetapi Ar-Rafi'i berkata itu bukan rukun, tapi lebih menyukai bahwa menyebutnya itu syarat sah jual beli. Apa sih syarat sah jual beli atau rukun jual beli? Yang pertama, muta'aqidaini, 2 orang yang bertransaksi. Yang pertama pembeli, yang kedua tentunya penjual. Yang selanjutnya ada sigot, lapad, segat ya atau lapad gitu ya. Lapad ijab dan lapad qabul. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu makud alaih. Makud alaih ini apa? Barang yang ditransaksikan. Unsur dari makud alaih ini terdiri dari yang pertama toman, harga, yang kedua matmun, barang yang dihargai. Nah, secara kerucutnya begini. Ada catatan terkait dengan sigot jual beli. Imam Ar-Rafi'i itu ya sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wahhab bahwa dari ketiga rukun jual beli ini sigot ini adalah urutan yang pertama banget gitu ya. Karena tanpa sigot jual beli ini kelak menjadi dasar mengapa baik mu'atoh jual beli tanpa ijab dan qabul gitu. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan kalau jual beli itu tanpa ada sigot. Tetapi bisa ditemukan di madhab Imam Hanafi. Nah, sigot ini tidak harus diucapkan dengan sore atau dengan jelas. Misalkan gini, aku ini punya jas nih, memakai jas. Nih, misalkan gini aku mau jual jas ini ke kamu, terus kamu bilang ke aku, ya deh, ya aku beli jas itu. Nah kan itu kata-kata sore jelas gitu ya. Saya menjual jas ini, ada kita garis bawahi menjualnya ya. Kata-katanya menjual. Terus dari pembeli, ya aku beli itu jas, beli ya. Itu kata-kata sore. Nah, enggak harus seperti itu, enggak harus sore, enggak harus jelas. Bisa saja memakai kata-kata ucapan kinayah. Apa sih kinayah? Itu kiasan seperti gini. Contohnya akulah gitu ya. Oke deh, aku ambil barang itu ya. Nanti dikasih uangnya besok. Nah, yang digaris bawahi dari contoh tersebut yaitu ambil dan kasih gitu ya. Secara urfi adil, adat kebiasaan gitu ya. Kata-kata itu sudah menjadi maklum, yaitu apa sih, ucapan transaksi jual beli gitu, maka itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada macam-macam jual beli menurut keberadaan barangnya. Yang pertama, barangnya langsung ada di tempat, ainun zohiroh. Hukumnya yang langsung itu tergantung transaksinya, tergantung pada proses yang dijalani oleh muta'aqidain, penjual dan pembeli.
Kalau prosesnya baik dan sesuai menurut syara, maka itu sah-sah saja akadnya. Tetapi kalau saja proses transaksinya atau akadnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu tidak sah akadnya. Wa amal ainu dirofain wa qala aqdu alaiha bima yutabaru fihi wa fiha soha aqdu wa ila pala. Artinya ada penjual beli barang di tempat, apabila proses transaksinya itu sesuai dengan syariat Islam, maka akadnya, maka sah-sah saja akadnya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akadnya itu tidak sah. Ini menurut Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar, gitu ya. Terus selanjutnya ada kalanya yang masih berupa barang yang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat, namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin. Dan yang terakhir, ada kalanya barang sama sekali tidak berada di tempat dan tidak diketahui wujudnya, atau bahkan spesifikasinya itu ya tidak diketahui, gitu ya. Nah, yang terakhir selanjutnya yaitu syarah syad akid, penjual dan pembeli. Nah, tentulah di dalam dua sisi ini, pembeli sama penjual. Nah, tadi kan ahli ya. Ahli di sini yaitu maksudnya si pembeli dan si penjual itu tidak boleh sobiun, bocah lanang, bocah cilik gitu ya. Nggak boleh, nggak sah gitu ya. Jual beli, kalau bocah itu ya jual beli gitu ya. Itu tidak sah gitu ya. Yang kedua, majnun. Apa sih majnun? Gila gitu ya. Gelo, nggak waras gitu ya. Yang ketiganya yaitu pasih, orang bodoh gitu ya. Nah, itu akan pasad jual belinya ya transaksinya. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan kan jika melihat ketiga unsur ini, maka pada dasarnya jual beli ini sah bila pelaku adalah seorang yang berakal. Ketika kedua penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga akalnya itu terganggu untuk sementara, maka jual belinya itu tidak sah. Dan apabila proses hilang akalnya itu karena proses kebiasaan buruk seperti mabuk ya, itu hukumnya tetap sah, itu sah. Nah, mungkin segitu saja ya penuturan dari saya mengenai pengantar untuk dasar-dasar memahami jual beli. Terima kasih sebelumnya penjelasan dari saya sedikit kalau ada yang salah gitu atau tidak dimengerti, mohon maaf banget. Pokoknya terima kasih banget lah dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.